Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kita. Dan sini akan menjelaskan yang baru tentang accessing command line. Ini terdapat 3 opsi dari saya. Yang pertama ada Send Language and Debian, lalu ada pengenalan basic terminal, lalu ada password load pada Ubuntu. Oke, di sini pertama saya akan mempraktekkan tentang Send Language and Debian. Pertama kita masuk dulu ke virtual box-nya, lalu kita start di Debian servernya. Oke, kita tunggu saja sebentar, tidak akan lama. Kita masuk dulu, masukkan kata sandinya itu 1, 2, 3, 4, lalu enter. Nah, sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari Debian. Dan di sini untuk cara mengubahnya itu kita harus menggunakan terminal, konfigurasi di terminal. Namun sebelum itu kita coba lihat dulu di sini. Untuk bahasa Indonesia itu, untuk pencarian itu menggunakan bahasa Indonesia seperti ini, ketik untuk mencari. Dan kalau kita ubah ke bahasa Inggris itu akan berubah, bukan mencari tetapi search atau contoh lagi lainnya itu ialah ini tampilan waktunya itu. Untuk bahasa Indonesia itu ialah ini minggu tanggal 24 Agustus lalu jam. Namun untuk bahasa Inggris itu biasanya itu di sini itu bulan terlebih dahulu, jadi Agustus dan tanggal lalu waktu, tidak ada harinya. Namun kalau untuk misalnya di bahasa Inggris itu ada harinya, jadi caranya itu akan di awal, bukan Agustus, maaf bukan minggu, dan kan itu Sunday atau Sun, jadi bukan win atau minggu, yaitu Sun atau Sunday. Jadi seperti itu untuk perbedaan dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mungkin sini akan saya praktekkan cara mengubah bahasa di Debian itu. Kita masuk dulu ke terminalnya, kita coba cari terminal. Nah ini kita klik kalau masuk. Dan tampilan awalnya itu seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan masukkan konfigurasinya itu. Cara masuknya itu kita harus masuk dulu ke mode root yang akan nanti saya coba jelaskan lagi dulu. Ini saya akan coba masuk dulu ke mode root. Saya itu masukkan perintah root, enter, lalu masukkan ke sandinya itu ya 1, 2, 3, 4, enter. Ini saya sudah masuk ke mode root. Selanjutnya untuk masuk ke mode mengubah bahasa itu ialah masukkan perintah sudo dkpg slash configure aplikasi localhost, lalu enter. Saya mohon maaf ada salah sedikit ada salah kata sedikit. Kita masukkan lagi perintah sudo dpkg, bukan dkpg, maaf, tapi dpkg, lalu strip reconfigure pasti lokal, lalu enter. Oke, untuk tampilan itu ialah seperti ini, sedang mengkonfigurasi lokal, konfigurasi paket. Dan sini ada perintah off, kita enter saja. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, jadi ini itu tampilan awal dari pemilihan bahasa. Jadi di sini itu terdapat bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan di Debian. Dan untuk cara mencarinya itu bisa menggunakan mouse seperti ini ke bawah atau menggunakan arrow atas ke bawah. Saya sini saya akan menggunakan yang arrow saja. Saya coba scroll ke bawah. Dan untuk cara mengubah ke bahasa Inggris itu ialah harus menggunakan kode ini itu. Untuk kode bahasa Inggris itu ialah strip US. Kita coba cari di sini, untuk ini itu masih tampilan yang C. Scroll ini D, di sini E. Kita coba cari yang strip US. Kita coba cari lagi ke bawah.
Nah, di sini ada to en-us.ttp-8 ttp-8 untuk kode yang masih di situ ialah script map slash ke bawah us, dan cara memilihnya itu ialah kita klik spasi. Nah, seperti ini. Jadi muncul tanda bintang. Tanda bintang itu tanda kalau kita sudah memilih. Kita coba lagi di sini tanda hilangnya menghilang. Jadi tanda bintang itu sebagai penanda apakah kita memilih. Kita coba sekali lagi, di sini sudah ada bintangnya. Jadi kita memilih yang es. Nah, kalau kita dari bahasa Indo ingin mengubah ke Inggris itu kita pilih yang en atau English. Lalu kalau misalnya kita dari bahasa Inggris ingin mengubah ke bahasa Indo, dan bahasa Indonesia itu kodenya itu ID kecil slash ID besar. Kita coba cari ke bawah ke barisan I. Nah, ini ID, dan sini sudah ada ID kecil slash ID besar dot ttp-8. Ini sudah ada pilihannya itu. Kalau misalnya kita ingin menghapusnya itu kita kasih saja. Ini untuk tanda bintang itu sudah menghilang. Jadi sudah tidak kita pilih. Namun sini saya akan menambahkannya saja dengan cara kasih. Di sini untuk bahasa Indonesia itu kita tambahkan yang ID slash ID besar. Dan untuk bahasa Inggrisnya itu sudah kita pilih yang English slash US. Setelah kita pilih bahasa yang ingin kita tambahkan, kita selanjutnya kita enter saja untuk mengongkar enter. Nah, di sini tampilan terakhir untuk memilih bahasa. Ini terdapat dua bahasa, ada yang ID dan juga ada yang English. Karena di sini saya akan menggunakan bahasa yang English. Ini kita pilih arrow-nya itu ke atas. Nah, sampai yang merah-merahnya itu pindah ke atas. Kalau ingin menggunakan yang bahasa Indonesia, kita pilih yang ID dan ke bawah. Sementara ini saya akan menggunakan yang bahasa English, kita pindah ke atas lalu kita enter. Oke, di sini untuk sistemnya itu ialah localhost uninstalled. Walaupun sini ada skipping localhost generation, dan kalau kita action sini terdapat peringatan masih ada proses berjalan pada terminal ini, menutup terminal akan menghentikannya. Tapi untuk pengubah bahasanya itu sudah berhasil. Dan untuk kalau misalnya kok sudah berhasil tapi di sini bahasanya itu masih bahasa Indonesia, dan cara untuk mengubahnya itu kita harus power offin dulu lalu masuk lagi. Di sini karena saya sudah berhasil, walaupun sini tulisannya seperti salah, namun sini tulisannya itu sebenarnya berhasil karena versi Debian yang saya gunakan dengan modul itu berbeda, jadi tampilan atau pemberitahuan itu juga sedikit berbeda. Namun sini saya menjamin sini untuk perintahnya itu sudah berhasil. Coba exit. Ini sudah exit, lalu kita tekan saja di terminalnya. Lalu di sini saya akan mencoba power offin dulu, lalu kita masuk untuk mengubah bahasa yang ada di Debian itu. Kita power off, lalu kita masuk lagi ke virtual mesinnya. Kita tunggu sebentar apakah untuk mengubah bahasanya itu sudah berhasil. Namun saya yakin sini untuk mengubah bahasanya itu berhasil. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi untuk tampilan awalnya juga itu sudah berubah. Di sini seperti yang saya bicarakan, untuk tampilan waktunya itu sudah berbeda. Untuk jenis itu yang pertama itu ialah bulan. Bulan itu Agustus. Jadi Agustus itu bulan Agustus, lalu tanggal 24, dan tidak ada hari. Kalau ada hari misalnya mungkin akan di depan itu Sunday atau Sun, lalu jamnya dengan AM ini atau siang jam 12 siang. Mungkin agak berbeda dengan jam yang ada di perangkat subuhan. Dan sini untuk filternya itu not accepted atau tidak dapat masuk, jadi sudah berubah menjadi ini. Coba masuk saja di sini untuk tipenya itu bukan kata sandi lagi, melainkan password. Masukkan passwordnya itu ya 1 2 3 4, lalu enter. Tunggu sebentar. Nah, kita disuguhkan dengan tampilan seperti ini.
Untuk di sini tuh ialah update standar folder vokal nyanyi. Jadi di sini tuh tampilan seperti misalnya pertanyaan. Si tampilan itu ingin namanya itu masih menggunakan bahasa Indonesia atau ingin menggunakan bahasa yang Inggris. Jadi misalnya kita ingin menggunakan bahasa Inggris, namun si nama-namanya itu ingin tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa menggunakan opsi yang keep all name. Kalau misalnya kita ingin mengubah ke bahasanya juga menggunakan bahasa Inggris itu, kita menggunakan yang update-nya. Nah, sini kita tidak ingin mengubahnya itu menjadi Inggris atau ingin tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi si namanya itu akan default seperti home slash taufik slash musik. Namun kalau ingin mengubah ke bahasa Inggris itu namanya itu bakal berubah menjadi home slash taufik slash music. Contohnya itu seperti misalnya tidak ingin diubah atau menggunakan keep all name atau simpan nama yang lama, itu namanya itu akan home slash taufik slash gambar. Dan kalau kita ingin update name menggunakan bahasa Inggris itu akan berubah menjadi home slash taufik slash picture. Begitupun yang lainnya. Karena di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Inggris, jadi saya akan mengubah ke bahasa Inggris. Sedangkan menggunakan bahasa yang lama, bahasa yang Indo, saya akan menggunakan bahasa yang baru yang Inggris. Jadi sini saya akan mencoba yang update-nya. Oke, seperti itu. Jadi kita coba lihat di sini. Nah, August, Edward, World, jadi seperti itu untuk pengubahan bahasa yang ada di Debian. Kita di sini akan mencoba menjelaskan tentang pengenalan basis terminal. Jadi untuk cara mengubah bahasa di Debian itu sudah berhasil. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengenalan basis terminal. Terminal itu konfigurasinya itu sangat banyak dan rumit. Namun sebelum kita mengenali atau mempelajari terminal atau basis perintah terminal yang sangat rumit itu, kita harus mengetahui dulu basic terminalnya. Sebelum kita masuk ke konfigurasinya itu yang sangat rumit, kita harus mengenali basicnya terlebih dahulu. Dari sini saya akan mencoba belajar tentang basic terminal yang ada di Debian. Kita masuk dulu ke terminalnya itu, masuk. Tampilnya itu seperti ini. Ada taufik, lalu xfix, lalu slash, lalu dollar. Ini saya akan mencoba menjelaskan semua tentang ini itu. Pertama sini saya akan menjelaskan tentang yang ini, yang taufik. Apa itu tanda taufik? Mungkin misalnya itu namanya itu taufik, namun untuk di kata-kata itu akan berbeda. Namun di sini untuk yang pertama itu ada yang namanya username. Username itu di sini saya menggunakan taufik. Jadi yang pertama itu ada username. Username itu taufik. Lalu setelah username ada yang namanya @. Dan setelah itu ada yang namanya nama. Jadi @fix. Di sini saya menggunakan @fix. Dan apa itu setelah username yang bernama @fix. Lalu ternyata untuk @fix itu ialah hostname. Jadi kalau mungkin di perangkat yang lain, untuk perangkat yang kalian gunakan itu kita misalnya menggunakan yang pada saat pertama itu kan ada yang disuruh masukkan username, hostname, password. Nah, untuk username itu saya menggunakan taufik dan yang hostname itu menggunakan fix. Jadi sini untuk itu ialah fix dan fix itu ialah hostname. Kalau saya di sini ada tanda script seperti ini. Seperti kalau di keyboard itu ialah sudah sebelum nomor satu, tanda seperti ini. Lalu apa tanda atau arti dari tanda saya menyebutnya itu tanda halus. Tanda halus tersebut. Tanda halus tersebut ialah artinya itu kita berada di tampilan home directory. Jadi di sini itu seperti saya akan menjadi taufik, lalu akan menjadi dan kita berada di mana? Kita berada di home directory. Kenapa kita tahu kita berada di home directory? Karena di sini pencet itu yang ada seperti ini. Oke, untuk pembuktiannya itu kita coba lihat.
coba lihat itu tekan perintah kami ini, lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk ke Taufik. Ini kita coba lihat apakah benar kita berada di tampilan home directory. Caranya itu ialah tekan perintah wd enter. Nah, seperti ini saya berarti masuk kepada folder atau directory home yang ada di username atau di folder directory home. Jadi untuk kegunaan atau kegunaan dari tampilan dari alis ini itu untuk memberitahu kita kalau kita itu berada di mana, dan untuk hal itu menunjukkan kalau kita sedang berada di menu directory home. Misalnya di sini saya akan mengubah ke directory etc. Kalau kita di directory home itu setelah seperti itu, coba mengubah ke directory yang lain. Misalnya saya akan masuk ke directory etc. Cara masuknya itu kita masukkan perintah sudo mohon maaf, untuk masuk itu kita masukkan perintah cd pasti /etc ini untuk masuk ke directory etc, lalu enter. Nah, ini untuk tabnya itu sudah berbeda. Kalau di itu alis lalu dolar, kalau untuk di kualitas itu /etc lalu dolar, tidak ada alisnya itu dikarenakan direkturnya itu sudah tidak di home, melainkan di directory etc. Kalau di home itu ya dari alis, kalau di etc itu etc sebelum tanda dolarnya itu. Oke, jadi seperti itu pembedaan atau penjelasan dari apa itu tanda alis sebelum dolar. Kita coba dulu. Coba masuk ke terminalnya. Oke, jadi untuk penggunaan dari tanda alisnya itu sudah saya jelaskan. Nanti di sini saya akan mencoba menanyakan apa itu hostname yang kita gunakan. Cara melihat apa hostname yang kita gunakan itu ialah masukkan perintah hostname, lalu masukkan perintah lagi sgc pktl, lalu enter. Oke, benar, pada saat masukkan perintah hostname, lalu setelah itu hostname ctl, hostname lalu ctl, tidak menggunakan spasi, lalu enter. Nah, ini untuk hostname yang kita gunakan itu ialah hostname yang statis. Statisnya itu kita menggunakan yang fix, lalu ada icon, lalu ada stasis, dan harusnya itu kita menggunakan VM atau virtual machine. Karena kita menggunakan yang virtual machine, jadi statisnya itu sudah pasti VM. Namun kalau kita menggunakan Debian yang asli itu si statisnya itu akan berubah, tidak akan VM, mungkin akan berubah menjadi Debian atau yang lain sebagainya. Namun karena atau Linux, karena di sini saya menggunakan virtual machine, jadi statisnya itu adalah virtual machine. Dan untuk virtualization-nya itu kita menggunakan Oracle, karena kita menggunakan VirtualBox, jadi virtualization-nya itu Oracle. Namun kalau kita menggunakan VMware, mungkin virtualization-nya itu juga akan berubah. Lalu untuk yang hardware manager itu juga akan berubah, mungkin untuk yang VMware versi itu kan juga berubah. Jadi seperti itu untuk tampilan yang di hostname, menggunakan seperti hostname bersama fix, dan untuk prosesnya itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Oke, jadi saya akan coba create dulu. Nah, di sini karena tadi saya menjelaskan tentang cara masuk ke
yang direktory ITC itu untuk keluarnya itu saya salah, mohon maaf. Cara keluar dari direktory ITC yang begitu, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Sebelum itu kita masuk dulu ke direktory ITC-nya itu, yaitu CD, tapi saya ITC. Saya di sini sudah masuk ke direktory ITC, dan untuk keluarnya itu bukan dengan cara exit. Kalau itu menggunakan perintah itu yang keluarnya itu akan si terminalnya ini, bukan si direktorinya yang keluar, tapi terminalnya. Cara untuk keluar yang baik itu ialah bukan perintah cd pasti slash home slash username. Username itu saya menekan Taufik, lalu enter, dan sini sudah kembali ke direktori home tersebut. Jadi untuk keluarnya itu seperti itu, bukan menggunakan perintah yang exit. Maaf, ada sedikit kesalahan. Lalu selanjutnya saya disini akan menjelaskan tentang apa itu tanda yang setelah script alis. Di sini saya menamainya itu script alis, yang seperti ini itu apa tanda setelah script alis, yaitu yang tanda dolar ini. Oke, sebenarnya itu tanda dolar itu ialah tersebut tanda dolar itu untuk memberitahukan kita berada di hak akses mana. Jadi tanda dolarnya itu ialah tanda hak akses. Dan sebenarnya itu untuk tanda hak akses itu bukan hanya dolar. Jadi itu ada dolar dan tentunya itu ada pagar. Lalu apa perbedaan dari dolar dan pagar itu? Di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang yang dolar. Untuk yang dolar itu ialah hak akses dasar. Jadi untuk yang dolarnya itu ialah hak akses dasar. Jadi seperti misalnya di sini ada username, last name, lalu dari home, lalu dolar. Berarti jadi direktori home, dan untuk konfigurasi itu kita hanya bisa dapat mengkonfigurasi saja yang dasar-dasar. Jadi hak akses yang bisa kita gunakan itu ialah hak akses yang dasar saja. Jadi seperti namanya itu dasar. Untuk hak akses dasar itu kita tidak bisa mengroot atau membuka file yang hanya bisa diakses oleh root dan sebagainya. Jadi untuk yang kalau kita masuk ke tanda dolar, berarti kita hanya dapat mengakses hak yang dasar saja. Jadi dolar itu tanda kalau kita hanya dapat mengakses hak yang dasar saja. Lalu yang kedua itu ada tanda pagar. Apa itu tanda pagar? Untuk tanda pagar itu ialah tanda kita dapat mengakses yang root. Jadi tanda pagar itu ialah hak akses root. Jadi kalau kita menggunakan komen yang tanda pagar itu ialah kita masuk ke hak akses root. Oke, secara saya sudah jelaskan apa tanda dari pagar itu ialah tanda hak akses root. Nanti saya di sini akan mencoba masuk ke hak akses root. Cara masuk ke hak akses root itu kita harus menggunakan komen. Itu komennya itu su, lalu enter, lalu masukkan passwordnya, password yang root. Sebenarnya itu password root itu seharusnya berbeda dan harusnya rumit. Namun karena saya pada saat memasukkan passwordnya itu menggunakan password root yang simple saja, yang mudah, yaitu dan juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini untuk masukkan passwordnya itu tidak kelihatan dan tidak seperti tidak bergerak. Namun sebenarnya itu di sini kita sudah masukkan passwordnya. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk tampilannya itu sudah berbeda. Jadi tampilannya itu root, exit, lalu di sini slash home, slash Taufik. Kenapa sini ada tampilan home slash Taufik? Semuanya ini ada mirip dengan yang konfigurasi yang dasar itu, yang hak akses dasar. Lalu misalnya di sini saya akan mencoba mengeceknya. Cara mengeceknya itu lalu enter. Di sini saya masuk ke home slash Taufik.
Lalu misalnya di sini saya akan masuk ke home directory yang ada di root. Setelahnya itu ialah cd slash root, lalu enter. Dan sini untuk tambahnya itu akan mirip-mirip dengan yang akses dasar yang di home directory akses dasar. Seperti ini untuk usernya itu di sini Taufik. Kalau yang di root itu ialah usernya itu root. Lalu hostname itu Taufik. Lalu tanda home directory seperti yang di dasar itu. Lalu untuk yang di dasarnya itu, kalau yang dasar itu tandanya itu dollar. Ini untuk yang root itu tandanya itu pagar. Jadi seperti itu perbedaan dari home directory yang ada di dasar dan home directory yang ada di root. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau yang di home directory dasar dengan home directory root itu berbeda. Berbeda pada tampilannya itu, seperti di sini pagar, di sini itu dollar, dan dalamnya itu kalau di situ itu Taufik, dan untuk yang di root itu dalamnya itu root. Jadi seperti itu penjelasan dari perintah-perintah dasar atau komen dasar yang ada di Debian. Kita coba skip. Ini sudah keluar. Penjelasan tentang perintah-perintah dasar yang ada di Debian. Selanjutnya saya sini akan menjelaskan tentang password pada Ubuntu. Oke, kita coba masuk dulu ke virtual box-nya. Ini ada Ubuntu yang saya gunakan. Oke, di sini kita coba masukkan dulu yang ini. Kita buat hosting dulu. Lalu kita masuk ke si Ubuntu. Dan sekedar pengetahuan, untuk password root yang ada di Debian itu berbeda dengan password root yang ada di yang ada di Ubuntu itu, caranya itu berbeda dengan ada yang berada di Debian. Di Debian ya. Jadi untuk Debian itu password rootnya itu konfigurasinya itu berada pada saat penginstalan. Namun untuk yang di Ubuntu itu tidak ada opsi pemasukan password pada penginstalan. Jadi kalau Debian itu seperti yang pernah saya jelaskan atau pernah saya praktekkan, itu pada saat penginstalan Debian itu kita langsung diminta untuk memasukkan password root. Namun untuk si Ubuntu itu tidak diminta masukkan password root yang ada di Ubuntu. Jadi untuk Ubuntu itu agak berbeda. Jadi di Ubuntu itu untuk kita masukkan password itu kita harus menambahkan dulu secara manual di dalam Ubuntu tersebut. Kalau di Debian itu di luar proses penginstalan passwordnya itu. Kalau yang Ubuntu itu passwordnya itu berada di dalam Debian tersebut. Oke, sini sudah masuk. Kita coba masuk dulu ke Debiannya itu, maaf, Ubuntunya itu. Masukkan username itu, saya Taufik. Lalu passwordnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debiannya. Dan kalau misalnya di sini saya masukkan perintah seperti di Debian, kalau di Debian itu kita langsung saja masukkan perintah lalu enter. Nah, di sini untuk di Ubuntu juga itu terdapat opsi password. Dan karena di sini saya belum mengkonfigurasikan untuk si password yang ada password root yang ada di Debian itu, di Ubuntu itu. Kalau misalnya di sini saya memasukkan password yang asal di Ubuntu itu, password root yang asal, misalnya saya masukkan password 1, 2, 3, 4. Enter. Di sini hitung sebentar. Dan attention failure, dikarenakan untuk password itu belum kita konfigurasi, jadi di sini error. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan password root yang ada di Ubuntu. Caranya itu kita harus masukkan dulu perintah. Perintahnya itu sudo password. Jadi seperti ini. Untuk perintahnya itu sudo password, semuanya itu sudo password. Namun pada saat kata wordnya itu disingkat jadi wd. Jadi sudo pass wd, sudo password, sudo pass wd. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudo password for Taufik. Ini kita diminta password.
untuk username. Dan password yang kita masukkan itu bukan password untuk si password root, tapi password yang username. Contohnya itu seperti pada saat kita ingin masuk ke Ubuntu itu kan kita diperintah masukkan perintah username dan password. Nah, di sini itu yaitu password untuk username. Jadi tadi itu username lalu password. Di sini juga masukkan password yang sesudah username. Jadi bukan password untuk password root, tapi password untuk yang username. Yaitu password itu 1, 2, 3, 4 lalu enter. Nah, di sini tadinya itu new password. Dan tanda new password itu bukan tanda untuk password baru, bukan karena memasukkan password pengganti. Kalau di perangkat itu di handphone itu kan misalnya password dan new password. Karena new password itu masukkan password yang baru, karena itu ingin mengubah password yang lama. Namun untuk di Debian itu, maaf, di Ubuntu itu tanda new password itu ialah untuk masukkan password rootnya. Jadi bukan untuk mengubah password yang lama, melainkan untuk menambahkan password yang baru di Ubuntu untuk password yang password root. Ini misalnya di sini untuk new passwordnya itu untuk rootnya itu saya menggunakan password yang berbeda. Misalnya passwordnya itu 1212, maaf, 1212, lalu enter. Di sini kita type new password. Kita disuruh masukkan ulang password yang rootnya itu yang tadi barusan kita masukkan, yaitu 1212, lalu enter. Oke, di sini untuk kita passwordnya itu yang passwordnya itu password update successfully. Jadi untuk mengupdate sebenarnya itu pentingnya itu mengupdate, namun yang sebenarnya itu pentingnya itu ialah menambahkan bukan mengupdate. Jadi di sini saya sukses menambahkan password root. Kita coba praktikkan saja atau buktikan dengan cara masuk ke mode root. Itu masukkan password yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu 1212, lalu enter. Oke, di sini untuk printernya itu sudah masuk. Kita berada di perintah root set server saya. Dan sini seperti di Debian yaitu /home /taufik. Misalnya di sini saya akan masuk ke directory home yang di root. Printernya itu juga sama, yaitu cd tapi root. Enter. Nah, di sini untuk printernya itu juga sama, yaitu alias pagar. Kita coba lihat, kita sudah masuk di home directory rootnya itu, kita coba wd, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berada di home directory-nya root. Jadi seperti itu cara menambahkan password root dan cara masuk ke password root yang ada di Debian, maaf, di Ubuntu. Jadi seperti itu pengertian dari password root pada Ubuntu dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau salah perilaku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.